Assalamualaikum dulur. Gimana kabarnya hari ini dulur? Ya, semoga semua tetap sehat, tetap semangat makarya dulur ya. Selalu dalam berkah dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh ya dulur, 2 tahun lebih kita terkungkung dalam pandemi COVID-19 ya. Jadi alhamdulillah mulai dari pertengahan 2021 setelah adanya vaksin yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ya, kemudian juga diwajibkan untuk setiap warga negaranya, kita mulai sedikit demi sedikit sudah mulai keluar dari pandemi dan menuju endemi. Tapi kita masih juga tidak bisa lengah ya dulur, tetap harus jaga kesehatan, jaga pola hidup ya, memperbaiki apa yang dulu pernah kejadian untuk menjadi lebih baik. Kali ini Mas Bro masih pengen berbagi informasi seputar kesehatan dan BPJS-nya ya dulur. Jadi banyak bertanya ketika Mas misalkan saya harus ke rumah sakit kemudian divonis COVID, apakah nanti pengobatannya masuk ke cover BPJS atau bagaimana ya, jadi memang untuk masalah pembiayaan ya dulur, untuk masalah pembiayaan ketika masa pandemi seperti saat ini, itu BPJS memiliki peran adalah sebagai verifikator ya, membantu rumah sakit ya, klinik untuk sebagai jembatan ya, jembatan dan berfungsi memverifikasi data pasien yang nantinya akan diteruskan ke Kementerian Kesehatan. Jadi tugasnya pure hanya itu dulur. Jadi begitu ada pasien yang dinyatakan positif COVID-19, maka dari data tersebut akan diverifikasi oleh tim BPJS Kesehatan. Nah, tugasnya verifikasi ini adalah mencocokkan data, kemudian nantinya karena memang database-nya masyarakat yang berobat itu rata-rata saat ini sudah hampir 80% sudah memiliki kartu BPJS, maka BPJS diminta oleh pemerintah untuk membantu rumah sakit melakukan verifikasi data. Verifikasi data tersebut setelah berhasil dilakukan, maka untuk mempermudah klaim ke Kementerian Kesehatan dan pemerintah, itu yang punya peran adalah BPJS Kesehatan. Ya. Tetapi dananya dari mana? Nah, dana pembayaran untuk pengobatan para pasien yang terkena wabah atau di dalam pandemi ini adalah COVID-19, dananya bukan dari dana cover dari BPJS Kesehatan, melainkan dari dana darurat yang diambilkan dari APBN. Dan itu sudah ada undang-undangnya ya dulur. Jadi ketika ada wabah atau pandemi semacam ini, maka itu akan dilakukan pembiayaan ya. Pembiayaan juga diambilkan dari dana darurat ya, yang biasanya yang punya ini adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan ya, dan diatur juga oleh Kementerian Keuangan. Jadi dana-dana yang akan dialokasikan untuk menghadapi pandemi ini diambilkan dari APBN ya, dana darurat APBN. Jadi untuk pasien-pasien peserta BPJS otomatis tidak akan tercover oleh BPJS selama masa pandemi ini, tetapi langsung pertanggungannya di bawah Badan Penanggulangan Bencana ya dulur ya. Jadi dananya dari sana. Dananya bukan lagi dikelola dari BPJS tetapi dari negara ya. Makanya semua pengobatan, perawatan selama pandemi adalah gratis ya, termasuk ketika kita dirawat di ICU ataupun selama pengobatan sampai betul-betul dinyatakan negatif dari COVID-19. Jadi penanganannya hampir sama ketika kita mengalami wabah ya, wabah atau masa pandemi, terkait juga dengan kegawat daruratan lain yang berhubungan seluruh Indonesia atau massal ya dulur. Jadi dana tersebut diambilkan dari
APBN, bukan dari dana kepesertaan BPJS Kesehatan. Itu ya dulur. Jadi kalau yang belum subscribe, tetap ya subscribe dulu agar selalu bisa mendapatkan tambahan wawasan dan informasi dari channelnya Mas Bro. Dan jangan bosan-bosan ya dulur, agar channel ini bisa segera berkembang.